Apakah komunitasmu menjadi salib bagimu? Ini adalah pertanyaan renungan kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Hari ini gereja merayakan pesta pemuliaan salib suci. Katekismus Gereja Katolik mengajarkan, salib adalah pengorbanan unik yang dipersembahkan Kristus, pengantara antara Allah dan manusia. Misteri Paskah salib dan kebangkitan Kristus menjadi pusat dari kabar gembira. Apa yang dulunya merupakan tanda hina dan kematian, telah menjadi sumber kesembuhan dan hidup kekal. Tahukah Anda bagaimana Santa Helena, ibu dari Kaisar Konstantin, menemukan salib suci Yesus? Santa Helena melakukan perjalanan ke Yerusalem sekitar 326 AD untuk mencari salib suci. Dari penggalian ditemukan 3 salib. Untuk membedakan mana milik Kristus, Santo Macarius, uskup Yerusalem, mempersembahkan mereka kepada seorang wanita yang sekarat. Ketika wanita itu disentuh dengan salib ketiga, ia secara ajaib disembuhkan. Penyembuhan pertama yang dikaitkan dengan penemuan salib. Mukjizat ini menegaskan bahwa salib bukan sekadar kayu biasa, tapi instrumen untuk rahmat Tuhan. Paus Benediktus ke-16 dan Santo Yohanes Paulus yang kedua telah mengingatkan kita bahwa salib tidak melambangkan kekalahan, tapi kemenangan. Dengan demikian, gereja meninggikan salib karena melaluinya Kristus menebus dunia. Bagi kita dalam komunitas Couples for Christ, memeluk salib berarti menjalani perjanjian kita dengan Kristus dengan tindakan nyata, hidup sebagai pengikut Kristus. Salib memanggil kita untuk melakukan 2 harian, membaca kitab suci, membaca dan memuliakan Tuhan, dan menjaga kekudusan. Ketika kita memilih untuk berdoa dan menghindari dosa, kita memikul salib kita bersama Kristus dan tumbuh lebih dekat dengannya. Membangun keluarga Kristiani yang kuat. Salib adalah pengorbanan cinta. Caranya dengan berdialog dengan pasangan, berdoa bersama anak, dan meluangkan waktu untuk keluarga. Kita menyatakan kasih yang Yesus tunjukkan kepada kita di kayu salib di rumah kita. Melayani Tuhan dan membawa orang lain kepada Kristus. Kayu salib adalah misi. Sama seperti Yesus menawarkan hidupnya untuk semua, kita dipanggil untuk mengundang pasangan lain kepada Kristus dan meluangkan waktu untuk melayaninya melalui Couples for Christ. Berelasi dengan kasih dan kesetiaan kepada orang lain. Salib menyatukan kita dalam komunitas. Dengan menghadiri pertemuan, saling mendukung, dan menerima anggota baru, kita mencerminkan kasih pengorbanan Kristus dengan menyambut semua orang. Tumbuh sebagai pribadi Kristiani. Salib adalah transformasi. Dengan belajar, mengikuti proses pembentukan, dan memperdalam iman kita, kita membiarkan salib membentuk panggilan kita, dan membimbing kita menuju kekudusan. Pikulah salib, hidupi panggilanmu, menerima hidup kekal bersama Kristus. Dalam Injil hari ini, Yesus mengundang kita untuk percaya kepadanya, agar kita dapat disembuhkan dan menerima hidup kekal. Yesus berkata kepada Nikodemus, tidak seorang pun naik ke surga. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga, selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena Tuhan tidak mengirim anaknya ke dunia untuk mengutuk dunia, tapi agar dunia bisa diselamatkan melalui dirinya. Sejarah menjadi saksi kekuatan salib. Konstantin pada malam pertempuran, memandang salib di langit sambil berkata, dengan tanda ini, kamu akan menaklukkan. Dengan rahmat ini, menjadi pertanda perubahan sebuah kerajaan. Santa Helena, ibunya, menemukan salib suci di Yerusalem. Seorang wanita sekarat menyentuhnya dan disembuhkan. Menegaskan bahwa salib bukanlah sekedar kayu biasa, tapi tanda keselamatan. Seperti ular perunggu diangkat di padang pasir, dan Kristus diangkat di Kalvari, salib Yesus harus diangkat tinggi dalam hidup kita. Bagi individu, di saat terbeban, salib adalah harapan dan kesembuhan kita. Untuk pasangan, ketika cinta diuji,
Salib menunjukkan bahwa persatuan datang dari pengorbanan dan rahmat untuk keluarga. Di saat-saat perpecahan atau kelemahan, salib menyatukan kita, mengingatkan kita bahwa kasih Tuhan menyelamatkan, bukan menghukum. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena telah mengasihi kami tanpa syarat, karena menderita wafat di atas kayu salib, karena kebangkitan dan kenaikan-Mu. Tuhan Yesus, Engkau tahu ketidaksempurnaan kami, kegagalan kami, kelemahan, dan dosa-dosa kami. Namun Engkau juga melihat keinginan kami untuk mengikuti-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, isilah hati kami dengan rahmat-Mu, kedamaian dan belas kasih-Mu. Sembuhkanlah luka kami, berbaruilah pikiran kami, dan ubahlah hidup kami. Perkuat iman kami, dan berdayakan kami untuk mengikuti-Mu. Seperti yang Engkau lakukan pada Santa Helena dan anaknya, Konstantin, yang percaya sepenuhnya kepadamu. Pikulkah salib, hidupi panggilan-Mu, menerima hidup kekal bersama Kristus. Berhembuslah dalam diriku, ya Roh Kudus, agar segala pikiranku kudus. Bertindaklah dalam diriku, ya Roh Kudus, agar pekerjaanku juga kudus. Pikatlah hatiku, ya Roh Kudus, agar aku hanya mencintai yang kudus. Kuatkanlah aku, ya Roh Kudus, agar aku memperjuangkan segala yang kudus. Jagalah aku, ya Roh Kudus, agar aku selalu kudus. Amin. Pikulkah salib, hidupi panggilan-Mu, menerima hidup kekal bersama Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga Anda. Tuhan memberkati Gereja Katolik kita dan Couples for Christ.